Selamat pagi. Pak Prabowo, apa kabar? Baik sekali, terima sehat, kasih. Pak? Alhamdulillah. Terima kasih telah mengundang kita ke kediaman Anda ya. Terima kasih kedatangannya. Sebulan, oh Iya, walaupun saya beli tanahnya udah berapa tahun yang lalu, tapi ya begitu ada uang bangun, begitu awang begitu. Baru selesai. Kecil begitu maksudnya. Kira-kira begitulah kalau saya kan pedagang waktu itu ya. Jadi kalau ada untung bangun. Pak Prabowo, ini kan cukup jauh ya dari hiruk pikuk pusat kota dan pasti cukup perlu banyak waktu untuk tetap ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Ini apa tidak terlalu jauh ya dari Ya, Jakarta kemudian ke Hambalang? sekitar 1,5 jam dari Jakarta pusat. Tetapi memang saya kan sayang sekali sama binatang ya. Saya pelihara banyak binatang di sini. Ada kambing, saya juga pelihara kuda. Jadi tidak cukup tempat kalau di Jakarta Pusat. Iya, nggak mungkin. Dan tanah di sini waktu itu masih murah. Oke, berarti yang membuat Anda selalu kembali ke Hambalang dan menjadikan ini rumah Anda adalah karena Anda sayang dengan... Dan lingkungan, saya memang suka di tempat yang dekat sama hijau, hutan, sama sawah. Itu memang pribadi saya dari dulu, Jadi, dari kecil. Tidak keberatan ya harus mondar-mandir 1,5 jam Jakarta, Sentul begitu. Imbalannya ada. Ada jelas imbalannya ya. Oke. Nah, ini kan selama ini kalau mungkin nih saya sambil lihat ini ada kuda Anda ya di situ ya. Siapa namanya itu, Pak? Prodigio. Rumah di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, cepat menyedot perhatian publik. Bagaimana Prabowo Subianto menjelaskan tentang rumahnya itu? Saksikan setelah yang berikut. Hidup bergelimang harta, tapi sanggup berempati dengan penderitaan rakyat. Apalagi hendak membawa Indonesia keluar dari paradoks yang mencengkramnya. Bagaimana Prabowo Subianto meyakinkan rakyat? Simak wawancara saya berikut ini. Mahal ya. Nah, terus bagaimana Anda bisa berempati dengan rakyat kecil yang ingin Anda perjuangkan? Nah, bagaimana penjelasan Anda? Saya kira masalah empati itu kan masalah latar belakang. Dan masalah kaya dan miskin itu kan masalah relatif ya. Kalau pedagang bisa satu hari untung, besoknya bisa bangkrut, ya kan? Jadi, nah sekarang dalam manapun agama pun juga mengajarkan bahwa untuk kita bisa membantu orang, kita sendiri harus kuat secara intelektual, kuat secara ekonomi. Kalau kita sendiri dalam keadaan sulit, bagaimana kita bisa membantu orang lain, kan begitu? Kalau enggak ya kita bisa jadi... Maksud Pak Prabowo jangan-jangan malah nanti mengambil jatah rakyat begitu kalau finansial seorang calon tidak kuat juga begitu? Yang terutama kejujuran ya. Jangan kekayaan itu dari mencuri, dari korupsi. Kalau itu dari rezeki Tuhan, usaha sendiri, saya kira kan nggak ada masalah. Oh, oke. Ya. Apalagi kalau kekayaan itu kita pakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, terus banyak sekali juga yang bilang Pak Prabowo, kalau Anda ini tiba-tiba sudah lama menghilang, kemudian tiba-tiba muncul dengan ide ekonomi kerakyatan. Mana rekam jejaknya? Ini kemana aja orang ini selama ini tiba-tiba datang? Nah, biasanya Anda merespon seperti apa kalau ada orang yang mengatakan demikian? Itu mungkin orang yang tidak mengerti ya, karena yang bilang saya menghilang siapa? Nah, saya sudah bertahun-tahun bicara ekonomi kerakyatan. Sudah kira-kira ya sejak 98 lah, sejak
kehancuran ekonomi kita tahun 98, saya pelajari, saya lihat kenapa kok bisa terjadi begini. Waktu itu Bank Dunia dan IMF kan muji-muji kita. Ternyata kita hancur 97. Apa yang terjadi? Saya pelajari. Kemudian waktu saya keluar dari tentara, saya terpaksa jadi pengusaha. Saya dari dulu nggak pernah niat jadi pengusaha. Saya niatnya jadi tentara, kan begitu ya. Jadi jadi pengusaha itu kategorinya terpaksa begitu? Terpaksa, karena pensiun saya nggak cukup. Dan saya nggak pernah korupsi, ya kan? Saya nggak pernah korupsi, saya diajarkan orang tua saya tidak boleh korupsi. Dan saya seorang patriot, saya dulu dari letnan sudah pertaruhkan nyawa saya untuk Republik ini berkali-kali, ya. Saya kan bukan perwira di belakang meja, saya dulu di lapangan terus, ya. Belum pernah saya di jabatan staf. Paling berapa bulan? Mungkin totalnya dari 28 tahun, mungkin saya paling ya 1 tahun lah. Ya. Jadi kurang nggak cukup uangnya begitu, terus makanya jadi pengusaha. Ya benar, benar. Sekarang bagaimana? Sekarang uangnya sudah cukup dong? Ya untuk hidup saya kira jelas ya, untuk hidup jelas, ya jelas. Untuk berjuang, memperjuangkan hak rakyat? Saya kira saya mampu lah ya sampai saat ini, ya tanpa terlalu banyak tergantung sama orang, ya. Saya penasaran, siapa orang-orang yang membentuk karakter Prabowo Subianto hingga seperti sekarang? Misalnya bagaimana soal karakter Anda yang sekarang? Anda kan kenal sangat tegas dan kemudian sangat antusias kalau berbicara ya. Nah, nah ini siapa sih yang paling berperan dalam membentuk karakter Anda? Yang paling berperan tentu orang tua ya, dan kakek saya ya. Kakek saya, nenek saya. Kakek Anda, Pak Margono Joyo Hadikusumo, juga pendiri Bank BNI ya pada pada waktu perjuangan. Nah itu bagaimana kakek Anda menginspirasi Anda sehingga Anda bisa mengambil kesan atau paling tidak ilmu dari kakek Anda? Saya kira begini ya, keluarga kakek saya waktu itu adalah keluarga pejuang ya. Mereka melawan Belanda. 2 putranya gugur, jadi paman saya gugur dalam pertempuran melawan penjajah ya. Waktu itu melawan Jepang, tapi Jepang kan waktu itu bertindak untuk Belanda ya, untuk sekutu Nika ya. Jadi kakek saya pejuang, putra-putranya gugur di perang kemerdekaan pada hari yang sama. Orang tua saya juga pejuang. Jadi suasana di rumah saya itu suasana istilahnya benar-benar suasana republik. Bangga bahwa kita ikut mendirikan Republik Indonesia, berkorban untuk Republik Indonesia, berjuang. Jadi suasana itu adalah bahwa kita selalu harus mengabdi, berjuang kepada Republik. Dari kecil itu ya. Tiap tahun saya dibawa ke makam pahlawan, melihat paman-paman saya, makamnya di situ. Saya kira penanaman nilai-nilai patriotisme ya. Kakek saya seorang yang sangat patriotik, sangat patriotik. Dari situ darahnya ya. Kemudian kalau misalnya Profesor Sumitro, ayah Anda, nah apa kesan terdalam Anda terhadap ayah Anda? Ayah saya juga pejuang ya, yang sangat patriotik, selalu memikirkan rakyat. Dia selama hidupnya dia sebetulnya seorang sosialis ya. Dia sebetulnya sangat curiga dengan kapitalis itu. Tapi anaknya, adik saya jadi kapitalis. Jadi pengusaha ya, jadi pengusaha. Tapi adik saya itu kapitalis yang punya hati nurani. Ya, yang punya rasa tanggung jawab sosial. Jadi saya kira itu kita sekarang, saya kira sudah lebih maju, sudah lebih arif, bahwa kita juga mengerti bahwa ya, kapitalisme itu ada baiknya, ada sisi baik, ada sisi negatifnya ya. Sosialisme ada sisi baik, sisi negatifnya. Jadi untuk Indonesia yang terbaik saya kira adalah perpaduan ya. Ada sistem ekonomi diambil dari kapitalisme, dari sosialisme, juga dari untuk Indonesia juga sudah dicoba ekonomi syariah dari pelajaran-pelajaran Islam juga. Jadi ini kita punya harusnya yang disebut
ekonomi gabungan, mixed economy. Ya, jadi perpaduan. Perpaduan, tidak ya. ada yang benar-benar paham yang berdiri sendiri untuk Ya, Indonesia. ya, Mungkin ya, karena ya. Indonesia unik begitu, Pak Prabowo? Saya kira tidak unik ya. Semua negara sekarang mengalami proses di mana sistem ekonomi masing-masing itu merupakan gabungan daripada yang terbaik. Yang paling penting adalah kepentingan nasional. Semua sistem ekonomi harus memajukan kepentingan nasional kita.